Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Mahasiswa yang berbahagia, semoga semuanya diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan ke-N1 dan hari ini kita sampai pada pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang Khittah NU. Kemarin di pertemuan keempat sudah kita bicarakan tentang dinamika perkembangan NU, mulai semenjak berdirinya sampai kemudian NU menjadi partai politik dan akhirnya kembali ke khittah atau garis perjuangannya dari semula. Nah, ketika NU menjadi partai politik, bisa dikatakan bahwa masa-masa itu adalah masa kemunduran NU, ya. Karena ketika menjadi partai politik itu NU banyak mengalami perpecahan, ya, mengalami pertentangan, ya, perdebatan di antara anggota-anggotanya, sehingga wacana untuk menjadi partai politik sedari awal itu sebenarnya sudah banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Jadi ketika NU melangsungkan muktamar tahun 1952 di Palembang yang akhirnya memutuskan bahwa NU menjadi partai politik, itu sudah mendapatkan peringatan dari Kiai Haji Wahid Hasyim, ya, putra dari Kiai Hasyim Asy'ari atau ayahnya Gus Dur. Di muktamar tersebut Kiai Wahid sudah mengingatkan akan resiko ketika NU menjadi partai politik, ya. Beliau mengingatkan nanti ketika NU jadi partai politik, maka mau tidak mau NU harus bersinggungan, bahkan bertentangan dengan Masyumi. Masyumi adalah partai Islam yang ketika itu mewadahi masyarakat Muslim, termasuk NU di dalamnya. Tapi ketika akan diadakan pemilu, ya, NU kemudian memutuskan untuk mufarokoh, ya, atau bercerai dengan Masyumi. Yang diputuskan kemudian NU menjadi partai politik tahun 1992 itu. Selain itu, ya, dikhawatirkan, kata Kiai Wahid, ketika NU menjadi partai politik maka nanti dikhawatirkan tugas-tugas NU ngurusi umat itu akan terabaikan karena mereka sibuk dengan urusan-urusan politik. Nah, kekhawatiran Kiai Wahid ini pun memang akhirnya sedikit banyak terjadi, ya. Beberapa buku sejarah tentang NU mengatakan bahwa di masa NU menjadi partai politik ini beberapa kasus pertikaian, ya, baik di tingkat cabang sampai tingkat pusat itu selalu bergejolak, ya. Dikarenakan ya biasa, ya, politik itu selalu berbicara tentang kekuasaan. Ketika bicara kekuasaan maka tidak ada kawan dan tidak ada lawan, ya. Satu jamiah pun kalau itu urusannya kekuasaan itu bisa jadi bertikai, dan betul memang saat NU menjadi partai itu banyak sekali pertikaian di antara kader, dari tingkat cabang sampai tingkat pusat. Nah, akhirnya pertikaian ini pun menjadikan NU pada pemilu daerah tahun 57 itu suaranya turun, ya. Bahkan suaranya menukik tajam di bawah suara PKI. Nah, melihat kondisi itu, pada muktamar NU ke-22 di Jakarta tahun 59, suara-suara untuk mengembalikan NU kepada khittah itu semakin kencang, ya. Salah satunya misalnya datang dari PCNU Mojokerto, ya. Ada seorang kiai namanya Kiai Haji Ahyad Halimi itu mengusulkan agar NU kembali ke khittahnya, menjadi organisasi sosial keagamaan, ya. Tetapi karena suaranya tidak didengarkan oleh anggota muktamar, maka itu pun diabaikan. Nah, di muktamar selanjutnya ke-23, ya,
di Solo itu juga gagasan agar NU kembali ke khitoh juga menggema. Ya, tetapi lagi-lagi karena suara yang menggemakan khitoh NU itu tidak cukup, ya, kalah dengan suara-suara yang menghendaki NU tetap menjadi partai. Nah, akhirnya di Muktamar ke-26 tahun 79, ya, gerakan untuk mengembalikan NU ke khitoh itu juga semakin besar. Nah, salah satu tokoh NU, ya, Kiai Haji Ahmad Siddiq, sampai membuat sebuah buku, ya, sebuah buku judulnya Khitoh Nahdiyah. Ya. Buku ini sengaja dicetak banyak kemudian disebarkan ketika muktamar, meskipun di muktamar itu tidak sampai membahas tentang kembali ke khitoh, tapi adanya buku itu cukup berpengaruh untuk merubah wacana anggota muktamar untuk kembali ke khitoh. Nah, salah satu sejarawan, ya, mengungkapkan bahwa NU ketika menjadi partai politik itu gambarannya sudah tidak lagi seperti organisasi sosial keagamaan. Ya, memang menjadi partai, sehingga memang apa yang dikatakan oleh Kiai Wahid, NU akan melalaikan tugas-tugasnya yang berhubungan dengan keagamaan dan kemasyarakatan itu terabaikan. Digambarkan dalam buku sejarah NU bahwa kantor NU ketika itu hanya ramai ketika menjelang pemilu. Di menjelang pemilu orang-orang terutama para caleg itu datang ke kantor NU beramai-ramai. Tapi setelah itu nanti sepi lagi. Sehingga kantor NU ini seperti kantor partai. Dan memang betul, ya, fokus NU ketika itu hanya kepada urusan politik praktis, sehingga melalaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Nah, puncaknya, ya, puncak dari chaos yang ada dalam tubuh NU itu terjadi di tahun 1980. Ya. Ketika itu NU mengalami perpecahan. Ya. Ada dualisme kepemimpinan di tubuh NU di antara dua kiai besar, yaitu Kiai Idham Khalid sebagai Ketua Umum PBNU, dan di antara Kiai Haji Ali Maksum Krapyak sebagai Rois Am PBNU. Ada dua kubu di situ, ya. Kubunya Kiai Idham Khalid disebut dengan kubu Cipete, kemudian kubunya Kiai Ali disebut sebagai kubu Situbondo. Ya. Adanya dualisme kepemimpinan itu menjadikan NU tidak lagi kondusif, ya, sehingga beberapa tokoh muda NU yang dipelopori oleh Dr. Fahmi Saifuddin ini mencoba membuat forum yang berisikan tokoh-tokoh muda NU untuk mencari solusi bagaimana mengembalikan NU kepada khitohnya. Akhirnya dibentuklah Majelis 24 yang berisikan 24 tokoh NU, ya, diantaranya ada Kiai Sahal Mahfud, kemudian Gus Dur, Kiai Mustafa Bisri, Kiai Khalil Bisri, dan beberapa tokoh muda yang lain untuk membentuk sebuah tim, ya, yang bertugas untuk menyusun draft rumusan khitoh NU. Nah, akhirnya kemudian tim 7 itu disepakati dan dipimpin oleh Gus Dur untuk menyusun draft khitoh NU yang nanti akan dibahas di Muktamar 1984, dan akhirnya di Muktamar tersebut disepakati, ya, dengan berbagai dialog, ya, berbagai lobby di antara satu kubu dan kubu yang lain, di antara tokoh muda dan tokoh sepuh, akhirnya disepakati bahwa NU tahun 1984 kembali ke khitohnya. Ya. Di antara isi khitoh tersebut bahwa NU kembali menjadi organisasi sosial keagamaan kemasyarakatan. NU tidak berkecimpung dalam politik praktis secara kelembagaan. Ya, akan tetapi
NU tidak membatasi warganya atau kadernya yang ingin berkecimpung di dunia politik praktis. Ketika itu ya, slogan yang digemakan salah satunya oleh Kiai Ahmad Siddiq adalah NU tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana, sehingga kader NU bebas untuk berafiliasi atau menjadi kader partai manapun ya, untuk memperjuangkan politik dan terutama memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia, umat Islam dan khususnya warga Nahdliyin. Nah, saya kira itu untuk pengantar kuliah hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan. Sekian, saya akhiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.